Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Siono di podcast Polibara. Pagi hari ini saya kedatangan bintang tamu. Dia adalah seorang jurnalis di Kabupaten Banjarnegara, Mas Gatot. Mas Gatot, panggilannya Mas Gatot namanya. Spesial sekali karena bisa kita hadirkan di Polibara, di Politeknik Banjarnegara. Nanti beliau akan berbagi kisah inspirasi dengan kita di sini, khususnya terkait dunia kepenulisan atau dunia wartawan yang sekarang kita kenal. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Mas Gatot, tolong ceritakan kepada kita bahwa dunia menulis itu kan dunia asik ya Mas ya, dunia asik yang memang tidak semua orang itu artinya bisa dikatakan sebagai jurnalis apa wartawan kayak gitu, tapi semua orang pasti bisa menulis kayak gitu kan, semua orang bisa menulis. Nah, Mas Gatot sendiri itu sebetulnya kesukaan menulis itu dimulai dari mana Mas? Betul, semua orang adalah penulis sejatinya. Tidak semua orang kemudian meneruskan skillnya menulis itu menjadi sebuah penulis profesional. Betul. Saya bagian dari orang yang suka menulis. Saya suka menulis sejak SD jelas ya, artinya menulis di luar konteks pelajaran. Menulis di luar konteks pelajaran sejak SD, SMP, SMA, bahkan SMP SMA itu sudah ikut ke ekstrakurikuler majalah dinding itu kemudian jadi hanya menulis bebas. Kemudian mulai ada aturan di SMP, ada majalah dinding itu di bawah bimbingan Guru Bahasa Indonesia waktu itu ada aturan mainnya, di SMA semakin meningkat. Jadi sejak kecil lah, sejak SD sejak saya bisa menulis, saya menulis. Yang lain nggak nulis, panjangan nulis kayak gitu ya? Iya, karena menulis itu adalah sebuah perwujudan rasa penasaran. Cuman banyak orang yang rasa penasaran itu tidak diwujudkan dalam penulisan, sehingga dia lupa yang penasaran apa. Orang lain tidak menulis pas kecil dan panjenengan menulis. Nah, waktu itu menulisnya itu untuk apa? Apa hanya menulis digeledakan saja selesai gitu? Atau ada sesuatu yang bikin penasaran gitu, misalkan akhirnya ditulis, nanti dicari tahu atau seperti apa Mas? Pas waktu kecil ini ya? Ketika kenapa saya harus menulis apa yang saya lihat waktu itu, mulai dari SD itu saya masih ingat. Kenapa saya melibatkan aktivitas orang lain yang itu saya sangat tidak tahu. Makanya saya harus menulis agar saya bisa bercerita kepada, waktu itu saya cerita sama ayah dan ibu, kepada ibu mempertanyakan ini orang ini ngapain, sedang apa, kemudian dia itu tujuannya apa. Saya tulis, saya melihat orang itu sedang apa, saya tulis. Kemudian tidak saya bertanya gitu loh. Waktu itu kan masih terbatas gitu. Yang penting saya menulis apa yang saya lihat. Kemudian malamnya saya tanyakan ke orang tua waktu itu. Menulis yang dilihat dan menanyakan. Iya, menanyakan kepada orang tua waktu itu ya, Bapak Ibu, orang ini sedang apa? Dia misalnya dia mencari rumput dan sebagainya. Waktu itu kan saya nggak tahu, dan mendapatkan cerita. Sejak saat itulah saya melihat sesuatu hal yang baru yang saya penasaran dan tidak tahu, saya selalu menulis, dan saya pasti tanyakan ke waktu itu paling dekat orang tua. Panjenengan sekarang kan seorang wartawan ya, artinya sekarang adalah penulis. Kebiasaan yang dulu disukai sekarang menjadi profesi ya. Mau nggak mau harus menulis kayak gitu. Bahkan mungkin ada waktu-waktu nggak lagi mood nulis tapi harus nulis juga kayak gitu kan, karena udah menjadi sebuah profesi. Nah, itu terwadi semenjak kapan? Artinya kesukaan itu kalau dulu ditanyakan orang tua lalu terwadahi kayak gitu. Nah, artinya dari wartawan itu kan ada wadahnya, ada medianya kan kayak gitu. Itu sejak kapan? Saya secara ke bahasa kerennya mungkin masuk ke dalam dunia wartawan yang secara asli itu selepas pendidikan di SMA itu. Saya waktu itu berlatih teater. Setelah lulus SMA, saya kebetulan suka teater ya, kemudian ketemu sama tokoh teater Banyumas waktu itu. Kemudian beliau yang memberikan kesempatan kepada saya untuk
masuk menjadi bagian dari media yang secara utuh gitu ya, dengan kaidah-kaidahnya yang harus ditaati. Sejak saat itulah saya mulai menulis dengan aturan, bukan menulis dengan keinginan saya, tapi menulis dengan aturan. Karena apa? Ada penugasan, ada 5W1H dan sebagainya, ini kan harus dipatuhi. Terus berusaha narasumbernya berimbang tanpa tendensi menulis fakta gitu kan. Kalau sudah profesi, kadang yang kita tulis itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai ya. Ditulis asal gula, yang disampaikan orang itu terus kita sampaikan kepada orang lagi gitu. Ya, sejatinya wartawan itu kan menulis fakta ya, menulis fakta dengan sesuai kode etik kode etik wartawan itu jelas bahwa tugas wartawan itu kan menulis fakta tanpa tendensi, karena tugas wartawan itu adalah memberitahukan, kontrol sosial, memberitakan itu memberikan tahu kepada orang lain lewat, artinya wartawan tidak bermain dalam suka atau tidak suka terhadap peristiwa atau berita ya, tapi lebih pada profesional. Ketika ini adalah berita, tentu dia akan ambil berita. Ketika ini tidak menjadi berita, mungkin karena sudah biasanya ada penugasan, saya tidak tertarik dengan isu ini, tapi ketika ada penugasan saya harus berpikir bagaimana isu ini digarap sehingga menjadi informasi atau menjadi pembelajaran atau menjadi pembanding buat masyarakat yang tidak melakukan itu. Pernah nggak Mas selama profesi sebagai wartawan nanti mengambil peran tugas itu di suatu kasus atau masalah yang paling berisiko dengan diri sendiri? Sangat sering sekali gitu. Ada salah satu tugas wartawan ya, media ya, secara utuh media kan artinya ada wartawan. Salah satunya selain memberikan informasi adalah kontrol sosial. Kontrol sosial inilah yang tentu ada risikonya, karena mengontrol suasana kehidupan sosial. Bukan kita anti kemapanan, bukan, tapi sesuatu hal harus ada kontrol. Walaupun pemerintah negara sudah punya alat kontrol sendiri ya, ada aparat penegak hukum, bahkan kepolisian sebagainya, tapi sebagai kontrol sosial bahkan ya resikonya ada yang tidak suka, ada yang suka, itu wajar. Yang penting prinsip adalah ketika wartawan itu, media itu tidak melakukan pelanggaran kode etik, tentu akan dilindungi undang-undang. Tapi kalau melanggar kode etik berarti sudah menjadi salah sendiri kan, seperti itu. Dengan menjelaskan bahwa saya adalah seorang wartawan atau hanya sebagai seorang peliput ya, bahasanya kontributor biasanya ya, penulis. Tapi kan orang nggak paham lah, itu wartawan ya wartawan, kadang kayak gitu. Ada nggak sih membedakan ataupun kita sebagai orang yang awam itu kan tahu bahwa ini wartawan, ini kontributor, ini hanya tukang kisruh bahasanya kayak gitu misalkan itu ya. Kalau mungkin dia tekankan ya bahwa seorang wartawan itu punya artinya kayak kita sebagai guru kan ada legalitasnya ya, mungkin Mas Kartu bisa kasih wawasan ya kepada kita. Secara prinsip wartawan adalah satu profesi yang dia punya tugas meliput ya, menulis berita dan tidak membuat berita, tapi menulis berita fakta. Walaupun kadang tertentu kita membuat, oleh feature itu kan kita membuat. Wartawan itu pasti dibekali identitas, ID card otomatis, terus medianya jelas. Kadang mungkin ada orang pegang ID card tapi ketika dicek medianya nggak ada atau itu ya betul. Gatot wartawan misalnya ermol.jateng.id ya. Ketika dibuka webnya di box redaksi itu memang ada nama saya, berarti saya wartawan di situ resmi, ID card-nya ada, dicek ada. Ketika tidak ada di situ kan itu patut dipertanyakan. Ini jelas ini siapa sih wartawan, ini secara identitas diri. Kemudian wartawan setelah identitas diri itu terpenuhi, ada satu syarat lagi bahwa wartawan adalah dia yang menulis
itu berturut-turut. Kalau mau saya harian, artinya online ya, saya setiap hari harus nulis berita. Kalau hari ini nulis, 2 hari kemudian tidak, atau seminggu kemudian nulis, itu sudah melanggar kode etik sendiri. Karena profesi saya wartawan menulis, jadi saya setiap hari harus berproduksi. Betul, sesuai aturan. Misalnya media saya misalnya Senin sampai Sabtu, ya Senin sampai Minggu saya dapat jatah Sabtu libur misalnya. Sabtu libur, memang nggak nulis karena liburnya. Minggu nulis lagi sampai Sabtu. Terus berturut-turut menulis. Betul, karena apa, memang pekerjaan kami wartawan yang punya tugas adalah meliput. Mas Arif, Tapi gini Mas, dikatakan sebagai wartawan, ini kan profesi, berarti ada sertifikasi profesinya. ya, Mas Carlo sendiri sudah di ya, saya berani mengatakan bahwa saya wartawan karena saya telah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan sebagai wartawan, dan saya wartawan muda. Oke. Saya tahun 2017 kalau nggak salah itu ikut sertifikasi uji kompetensi wartawan UKW, namanya UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers PWI waktu itu. Wartawan adalah seseorang yang memang sudah mempunyai sertifikat kompetensi, baru itu wartawan. Ya, penulis atau kontributor atau apa. Karena apa? Ya, dalam sebuah produk berita itu kan pasti ada keterangan siapa penulisnya. Nama jelas, nama siapa penulisnya. Kemudian kalau di online sekarang siapa penulisnya, siapa editornya itu jelas. Ini berita A, penulisnya Gatot, laporan Gatot misalnya. Kalau namanya bukan nama saya, berarti loh ini yang siapa kan? Itu bisa dikatakan mungkin kontributor atau sudah wartawan pastinya ditulis nama, berarti pasti nama yang pasti muncul di berita. Kontributor belum tentu ditulis nama dalam tulisan produk berita itu sendiri. Iya, biasanya muncul bisa tim redaksi atau kontributor, misalnya kontributor Banjarnegara, atau bahkan misalnya jaringan gitu, network, Ermol network. Berarti revisannya dari sumbernya yang Iya. memang setiap profesi itu kan ada orang suka dan tidak suka ya. Nah, profesi wartawan termasuk saya lihat itu profesi yang sensitif di masyarakat. Artinya orang ini yang tidak suka gitu dengan orang-orang yang tidak suka, panjenengan menyikapi bagaimana? Artinya, profesinya wartawan gitu, yang mau cepak-cepak misalkan itu, karena tidak suka sebetulnya. Suka itu bisa karena tidak tahu atau karena nggak mau tahu kayak gitu kan, dan lain-lain lah. Jadi ini sikap saja panjenengan sebagai wartawan. Kalau ada orang yang seperti itu, bagaimana Mas mencikapinya? Sekalian masyarakat harus paham bahwa wartawan adalah sebuah pekerjaan. Kemudian mungkin dalam profesi khusus, betul, karena apa? Tidak semua orang bisa menjadi wartawan. Profesi khusus untuk melindungi kepentingan masyarakat tentu ya. Wartawan punya undang-undang pers yang di situ mengatur hak dan kewajiban wartawan, hak dan kewajiban masyarakat. Suka atau tidak suka, bagi kami itu sesuatu hal yang menjadi biasa. Tidak disukai ya biasa, disukai biasa. Yang paling kita takutkan itu kalau sampai tidak disukai pimpinan perusahaan. Selesai nanti kita itu. Ya, yang penting masyarakat itu harus paham bahwa wartawan itu dalam bekerja dia diawasi oleh undang-undang juga. Dan kami punya undang-undang pers, undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999. Di situ mengatur hak dan kewajiban wartawan, yang tentu hak wartawan adalah kewajiban narasumber dan masyarakat.
kewajiban wartawan menjadi hak dan hak narasumber dan masyarakat. Saling mengawasi aja gitu. Padahal kadang yang film atau TV, artinya apa yang disajikan itu kan itu pasti dari orang-orang lapangan yang disebut wartawan itu kan. Itu Ya, betul. mereka nggak sadar. Ya, suka tidak suka itu kan orang akan melihat sudut pandang dari mana, sisi mana dia melihat berita itu. Misalnya ini bunga. Ketika orang yang tidak suka dengan bunga, ini biasa. Tapi ketika orang yang suka dengan bunga, ini bunganya manis banget. Nah, tugas wartawan itu menyajikan utuh bentuknya. Yang tidak suka yang menjadi biasa, syukur-syukur menjadi suka, yang suka tambah suka. Ini misi kan, seperti itu misinya. Karena misi kita adalah semua pembaca paham dengan apa yang kita buat, kita tulis berita itu. Suka tidak suka wajar, yang penting paham. Lalu gini mas, jadi profesi sebagai seorang wartawan ini kan sedikit sekali, bahkan boleh dihitung lah di setiap kabupaten ini tidak sebanyak kayak kita misalkan tenaga pendidik kayak gitu kan, pedagang gitu kan, pengusaha gitu. Tapi wartawan itu begitu sedikit, ada nggak artinya pesan ataupun ini loh sebetulnya profesi ini bisa menjadi profesi yang asik kayak gitu kan, menyenangkan gitu. Artinya untuk orang-orang yang mungkin suka menulis, ingin berkontribusi tulisannya bisa dibaca banyak orang. Bahkan kalau sudah jadi wartawan kan menulis apa yang dia lihat, fakta itu kan menjadi informasi yang disajikan kayak gitu. Artinya ada nggak motivasi ataupun gambaran itu asiknya menjadi seorang wartawan gitu, dengan kepada orang-orang yang di luar sana mungkin yang belum kenal. Wartawan itu untuk mengatakan bahwa wartawan itu asik itu harus diawali dari diri sendiri. Kalau memang diri saya sendiri memang suka menulis, akan menjadi asik. Pekerjaan wartawan akan menjadi asik. Seperti guru, kalau dia memang tidak suka jadi guru, ketika dipaksa jadi guru, apa yang terjadi kan kita nggak tahu. Harus saya suka dulu, baru kita laksanakan pekerjaan menjadi suka, itu menjadi dimasuki aturan tertentu sehingga menjadi profesional. Jangan pernah ragu untuk menulis, karena menulis itu adalah meninggalkan jejak. Kalau di pramuka kan mencari jejak, tapi sebenarnya kita sedang meninggalkan jejak. Percayalah, apa yang kita tulis sekarang akan terbaca lagi berapa puluh tahun kemudian, mungkin oleh anak cucu kita atau siapa. Ketika itu adalah ilmu yang bermanfaat, kuburan kita akan menjadi terang-terang. Asal benar nulisnya kan, karena aturannya. Ya, itulah teman-teman semuanya, asik sekali ya kalau kita melakukan sesuatu apapun itu profesinya, maka awali dari rasa suka dulu. Mas Gatot ini adalah jurnalis ya, wartawan hari ini, dan sudah bersertifikat wartawan UKW, dan sekarang menjadi wartawan di Kabupaten Banjarnegara ya Mas ya, kayak gitu. Nah, terima kasih Mas Gatot sudah datang ke acara kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Jangan takut dan jangan ragu kalau kamu suka menulis. Profesi wartawan merupakan profesi yang mulia dan itu bisa menjadi jembatan informasi untuk masyarakat yang luas. Mas Gatot, ada nggak pesan yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri mau disampaikan? Yang pertama, jangan takut kepada wartawan atau jangan salah paham dengan wartawan, karena wartawan adalah orang yang bekerja mencari informasi dan sebagainya. Sampaikanlah yang Anda tahu. Wartawan punya batasan-batasan. Wartawan bukan polisi, wartawan bukan penyidik, wartawan bukan hakim. Wartawan tugasnya adalah menulis data, menulis fakta, dan kemudian ditulis lagi, disimpulkan menjadi kesimpulan yang teratur sehingga menjadi mudah dibaca. Prinsip jangan takut wartawan, karena wartawan manusia juga yang punya aturan main, punya kode etik, yang ini harus dilaksanakan oleh wartawan. Karena wartawan kalau salah juga pusing juga itu.
jangan takut kepada wartawan ya, karena manusia juga masih kayak kita keseharian ya Mas. Oke. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita. Kita ketemu di podcast kita yang selanjutnya di podcast Poribara.